Jadi akhirnya kita melakukan transformasi untuk melakukan resiliensi kesehatan. Dalam beberapa tahun ini kita sudah bisa berhasil untuk membuat resiliensi kesehatan sendiri. Kita sudah mulai akan menggunakan proyek untuk membuat bahan baku obat sendiri. Kita akan sudah berhasil membuat kemarin kalau Pak Bambang mungkin dengan di berita kita sudah bisa membuat vaksin HPV sendiri, Stargardt. Kita bisa membuat beberapa obat-obatan dan alat kesehatan. Alat kesehatan apa yang banyak? Alat kesehatan kita bisa bikin ventilator sendiri, kita bisa bikin USG sendiri, kita bisa bikin alat-alat untuk rumah sakit sendiri, sehingga diharapkan ke depan kita bisa lebih mandiri di bidang kesehatan dibandingkan dengan sebelumnya, yang kita bisa lakukan hanya dengan impor. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali dari IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini rencana akan kami bukukan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saya saat ini sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Dante Saksono Harbuwono, spesialis penyakit dalam, PhD, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Dante? Kabar baik Pak Bambang, terima kasih. Ya, Pak Dante ini lahir di Temanggung, 23 Maret 1973. Nah, Bapak bisa mulai bercerita mengenai pengalaman menempuh pendidikan kedokteran umum di UI, lulus 1997, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam juga di UI, lulus 2004, mendapat gelar PhD bidang molekular diabetes di University of Yamanashi, Jepang, lulus tahun 2008. Menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran UI, pernah menjadi komisaris PT Pertamina Bina Medica, dan saat ini menjadi Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Sadono. Sebenarnya dulu waktu awal saya mendaftar di UMPTN tuh saya nggak pengen jadi dokter. Jadi saya dulu pengen jadi ahli informatika, mendaftar di informatika ITB. Lalu kemudian ibu saya menyampaikan, dan beliau berkeinginan saya untuk menjadi dokter karena di keluarga belum ada yang jadi dokter. Akhirnya saya ubah pilihannya. Pilihannya yang tadinya informatika ITB, saya ubah pilihannya menjadi Fakultas Kedokteran UI. Akhirnya diterimalah di Fakultas Kedokteran UI. Pada tahun pertama, kedua, ketiga masih belum terlalu suka tuh sama pelajarannya, karena belajarnya kan preklinik. Nah, saya mulai suka kedokteran itu justru pada tahun keempat, ketika sudah masuk ke klinik, ke rumah sakit.
berinteraksi dengan pasien, wawancara dengan pasien, memeriksa dengan pasien. Nah, di situ mulai timbul passion saya untuk menjadi dokter. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Kemudian setelah lulus masuk 91 kan dulu pendidikan 6 tahun. 6 tahun, tahun 97 lulus, terus saya ditempatkan di Puskesmas. Ketika itu ada program Habibie, proyeknya Pak Habibie. Waktu itu beliau sebagai Menteri Menristek waktu itu, Menristek, memberikan program bahwa mahasiswa yang masuk dalam ranking 10 besar tidak perlu harus pergi ke daerah untuk menjalani PTT. Tapi itu kan ada prosesnya. Padahal saya pengen sekolah spesialis cepet-cepet. Akhirnya saya berangkat sambil mendaftar proyek tersebut, sambil ikut di program PTT. Saya ditempatkan PTT di Jambi akhirnya. Di daerah sangat terpencil. 5 jam dari ibu kota kabupaten. Itu melalui hutan-hutan di pedalaman Kerinci Sebelat, Taman Kerinci Sebelat di Jambi. Itu perjalanannya belum ada listrik, belum ada telepon, belum ada fasilitas seperti sekarang, sinyal handphone juga belum ada waktu zaman saya tahun 97. Jadi memang saya masuk ke daerah yang sangat terisolir, satu-satunya dokter di 14 desa, 1 kecamatan. Tapi cukup menyenangkan kegiatan di sana. Karena dengan begitu saya bisa memahami persoalan-persoalan real di bidang kesehatan di masyarakat di daerah sangat terpencil. Salah satu yang penting adalah bahwa mereka membutuhkan lebih banyak lagi fasilitas kesehatan. Di desa tersebut juga nggak ada dekat, saya jauh-jauh karena kan di hutan. Ada satu desa, saya ingat namanya Desa Sekeladi, itu harus ditempuh 3 jam menggunakan perahu, sungai, masuk ke dalam hutan ke atas, naik speedboat, terus 3 jam lagi jalan kaki. Jadi 6 jam ke tempat desa tersebut untuk melaksanakan imunisasi bersama para bidan, bersama para paramedis, perawat dan sebagainya untuk melakukan imunisasi di desa yang sangat terpencil tersebut. Tapi saya mendapatkan banyak pengalaman berharga, terutama selain tadi tahu masalah kesehatan di daerah perifer, juga mendapatkan pengalaman untuk melakukan mengasah saya dalam hal leadership yang baik di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan. Terus singkat cerita, proyek Habibie ini kemudian saya lolos. Akhirnya yang tadinya PTT-nya 3 tahun, saya lolos jadi cuma 1 tahun. Pada saat PTT tersebut kan nggak ada dokter lain. Jadi saya melakukan tindakan agresif waktu itu. Karena nggak ada dokter, saya ada yang kena parang, ada yang kena jebakan babi, ketusuk kakinya. Bahkan saya melakukan seksio, sesarea, melakukan bedah sesar untuk menolong persalinan di kecamatan tersebut. Juga merawat di perahu, karena kita bukan puskesmas perawatan. Akhirnya kita merawat pasien-pasien itu di perahu. Jadi pinggir-pinggir sungai itu dipasang perahu-perahu orang-orang yang sakit, terus kita infus di situ, terus nanti di ibu kota kecamatan, terus nanti kita akan ganti infus, akan memperhatikan beberapa
pasien modelnya seperti itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Nah, singkat cerita tadi saya selesai menjalani dan dipanggil oleh FK UI waktu itu untuk menjalani pendidikan. Kemudian saya ditawari pendidikannya. Waktu itu ditawari di bagian kebidanan, ditawari di bagian penyakit dalam, dan ditawari di jantung. Kan ahli jantung. Tapi akhirnya saya milih ahli penyakit dalam. Karena sebelum berangkat dulu, beberapa bulan sebelumnya, sebelum berangkat ke Jambi, saya sempat magang di divisi metabolik endokrin di penyakit dalam. Jadi saya suka ilmunya di penyakit dalam tersebut, sehingga saya menjalani pendidikan di penyakit dalam. Sebagai dokter, pendidikan menempuh dokter spesialis 1 penyakit dalam. Dalam perjalanannya, kemudian saya mendapatkan beasiswa, melamar beasiswa untuk 3 bulan, untuk 3 bulan dari Yamanasi, dari Takeda Science Foundation. Dari Takeda Science Foundation, saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di Jepang, karena sambil mempelajari bahasanya. Saya berangkat ke sana, di tengah-tengah saya menjalani pendidikan sebagai dokter spesialis. Dalam masa 3 bulan tersebut, saya sambil mencari topik karena saya ingin meneruskan pendidikan S3 nantinya. Kemudian saya ketemu profesornya di sana, kemudian saya ikut proyeknya dia. Proyeknya ada proyek artificial pankreas. Artificial pankreas ini membuat pankreas baru dari pankreas yang sudah rusak pada pasien-pasien diabetes. Kemudian saya kembali lagi ke Indonesia, melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam sampai selesai. Setelah saya selesai menjalani pendidikan spesialis penyakit dalam, saya berangkat lagi ke Jepang. Sebelum saya teriming-iming oleh praktek, nanti kalau udah praktek kan biasanya dapat duit, malas untuk sekolah lagi. Sebelum sesudah selesai pendidikan spesialis, saya kembali lagi ke profesor tersebut dan mencoba untuk menjalani seleksi untuk ikut masuk ke dalam pendidikan S3 di bidang penyakit dalam, khususnya metabolik endokrin. Metabolik endokrin itu yang mendalami masalah tiroid, diabetes, kolesterol, ilmu hormon, dan sebagainya. Jadi akhirnya saya belajar di Yamanasi University sampai selesai hampir 4 tahun. Tapi beasiswa yang saya dapatkan itu beasiswanya cuma untuk 2 tahun, itu 1,5 tahun. Masa pendidikannya 4 tahun. Gimana caranya? Duitnya kan di stop setelah 1,5 tahun di Takeda Science Foundation. Akhirnya saya bekerja sampingan pada saat melanjutkan pendidikan di S3 di program di Jepang tersebut. Saya sempat bekerja di McDonald sebagai pelayan McDonald, dicuci piring, kemudian ngeracik McDonald-nya dan sebagainya. Itu berlangsung beberapa saat. Kemudian nggak tahu gimana profesor saya tahu, dipanggillah saya sama profesor saya. Kamu malu-maluin ya. Saya malu dengan profesor di Indonesia karena saya menelantarkan kamu sehingga kamu harus bekerja di McDonald. Saya bilang kan itu kan pekerjaan yang halal, saya tidak melakukan kejahatan dan sebagainya. Akhirnya karena profesor tersebut baik, kemudian saya diberi kesempatan untuk bekerja di university sebagai teaching assistant dan research assistant di perguruan tinggi di Yamanasi University. Kemudian saya melanjutkan pendidikan dengan
sambil bekerja di universitas sampai akhirnya saya selesai di pendidikan S3 sebagai ahli molekuler diabetes pertama di Indonesia, karena waktu itu belum ada ahli molekuler diabetes di Indonesia. Nah itu Pak Sudono, perjalanan hidup saya dari mulai saya di FKUI sampai saya akhirnya menjadi memperoleh gelar pendidikan di Jepang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Iya, jadi akhirnya kemudian menjadi dosen dulu, Prof. Ya, setelah selesai S3 ada waktu ada pembukaan lowongan untuk menjadi pegawai negeri dan dosen, dan diangkat langsung jadi dosen. Saya diangkat jadi dosen, melamar sebagai pegawai negeri, akhirnya diterima dan akhirnya saya ikut dalam program proses pendidikan belajar mengajar di FKUI. Ya, nah kemudian sekarang ditugaskan menjadi Wakil Menteri Kesehatan, justru ketika menterinya bukan dokter. Jadi apa sekarang yang diperankan oleh Prof. Dante ini? Jadi saya bersama Pak Menteri saling komplementari. Untuk masalah teknis medis diserahkan ke saya. Masalah manajemen dan keuangan dipegang oleh Pak Menteri. Beberapa aspek yang berhubungan dengan organisasi kesehatan yang sifatnya spesifik diserahkan ke saya. Untuk program-program yang sifatnya spesifik medis diserahkan ke saya. Jadi saya bersama Pak Menteri saling komplementari dan saling melengkapi. Luar biasa. Nah, pada masa ini kan ada pembelajaran di bidang kesehatan yang sangat luar biasa ketika terjadi pandemi COVID. Apa yang bisa diperoleh oleh Kementerian Kesehatan dari pengalaman? Jadi COVID mengajarkan kepada kita salah satunya adalah resiliensi, tahanan untuk menjalankan kemandirian di bidang kesehatan. Pak Sardono bisa bayangkan waktu pertama kali kita kena COVID, APD aja kita nggak bisa punya, nggak bisa bikin. Masker aja kita nggak bisa bikin. Sarung tangan nggak bisa bikin. Setelah kita kumpulkan data, ternyata kita banyak mengimpor barang-barang, bahan-bahan habis pakai, serta alat-alat, serta obat-obatan dari luar negeri. Itu pelajaran pertama yang kita dapat dari COVID. COVID menyadarkan kepada kita untuk melakukan kemandirian di bidang kesehatan. Karena itu kita list. Setelah kita list, ternyata 90% bahan baku obat itu kita masih impor. 88% alat kesehatan kita masih impor. Teknologi pengembangan yang digunakan untuk kesehatan yang berasal dari APBN masih cuma 2,8%. Jadi akhirnya kita melakukan transformasi untuk melakukan resiliensi kesehatan. Dalam beberapa tahun ini kita sudah bisa berhasil untuk membuat resiliensi kesehatan sendiri. Kita sudah mulai akan menggunakan proyek untuk membuat bahan baku obat sendiri. Kita akan sudah berhasil membuat, kemarin kalau Pak Bambang mungkin dengan di berita, kita sudah bisa membuat vaksin HPV sendiri, Stargardt. Kita bisa membuat beberapa obat-obatan dan alat kesehatan. Alat kesehatan yang paling banyak. Alat kesehatan kita bisa bikin ventilator sendiri, kita bisa bikin USG sendiri, kita bisa bikin alat-alat untuk rumah sakit sendiri, sehingga diharapkan ke depan kita bisa lebih mandiri di bidang kesehatan dibandingkan dengan sebelumnya. Yang
Jadi kita bisa lakukan hanya dengan impor. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Iya, luar biasa ternyata hikmahnya. Nah, Prof. Dante ini tadi mengatakan bahwa menjadi ahli molekular diabetes pertama di Indonesia. Dan kita juga banyak yang tahu, atau kalau saya tidak salah, bahwa diabetes ini sering disebut sebagai induk penyakit yang lain gitu. Nah, sekarang Prof. Dante banyak berkecimpung di masalah-masalah manajemen lah, administratif gitu. Nah, bagaimana cara mempraktekkan ilmunya yang pasti itu sangat strategis untuk pelayanan kesehatan di Indonesia? Jadi program-program kesehatan yang dulu silo-silo berdasarkan atas proyek-proyek yang terpisah-pisah berdasarkan atas tusi dari pembagian direktorat yang ada di Kementerian Kesehatan, saya ubah menjadi program tematik. Misalnya program tematik diabetes. Itu kita mulai dari hulu sampai hilir, melibatkan lintas direktorat. Mulai dari promosi, mulai dari edukasi, mulai dari surveillance, dan seterusnya, sampai dengan terapi, sampai dengan rehabilitasi. Kita ingin mengajarkan bahwa mengobati diabetes itu bukan cuma melakukan kontrol gula darah saja, tapi yang paling penting adalah menjaga pasien supaya dari atas sampai bawah tidak terkena komplikasi. Tidak terkena komplikasi, dia nggak jadi sakit jantung, dia nggak jadi stroke, dia nggak jadi kena cuci darah, dia nggak harus diamputasi, dan seterusnya. Nah, program tematik tersebut kita kolaborasikan lintas direktorat, lintas eselon, sehingga menjadi satu program utama. Kemudian saya juga melakukan pendekatan klinis untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah. Kita sekarang punya program membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kurikulum kesehatan untuk anak-anak. Jadi mulai dini anak-anak sudah diperkenalkan secara tematik dengan misalnya tuberkulosis, misalnya cuci tangan, misalnya makan yang sehat, kemudian tentang diabetes, dan seterusnya. Kita membuat model satu kurikulum khusus yang kita berikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, itu beberapa hal aplikasi ilmu yang saya dapatkan untuk dikejawatahkan di dalam pengambilan policy brief di Kementerian Kesehatan. Iya, Prof. Kemudian masalah yang sangat sangat strategis itu adalah masalah stunting yang konon Indonesia ini termasuk juara lah ya dalam bayi-bayi atau balita yang mengalami stunting itu. Yang selalu menjadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya penyebabnya dan kenapa ini baru terjadi kira-kira ya mungkin 10 tahun atau 15 tahun terakhir. Dan bagaimana strategi mengatasinya? Katanya ada juga yang berpendapat, ya saya awam, tapi ada yang mengatakan bahwa stunting itu sebenarnya nggak bisa diobati pulih seperti sedia kala, tetapi hanya bisa diobati yang sampai seberapa besar tingkat kerusakannya itu. Yang selalu disampaikan adalah kayak gitu. Jadi kalau sudah yang rusak sudah nggak bisa dikembalikan. Nah, ini seperti apa Kementerian Kesehatan menyikapi ini? Jadi ada double burden untuk masalah gizi di negara kita. Satu sisi adalah masalah kelebihan berat badan, obesitas. Di satu sisi adalah masalah kekurangan zat gizi yang kita sebut sebagai stunting.
Kalau tadi ditanyakan tentang stunting ini terjadi banyak pada anak-anak. Kita baru sadar bahwa stunting ini penting karena kita akan dapat bonus demografi pada tahun 2045. Di mana 2045 nanti akan diisi oleh anak-anak Bali yang saat ini dalam kondisi balita. Dan kita sudah melihat bahwa salah satu untuk mencetak manusia-manusia unggul, baik secara kecerdasan maupun secara fisik, adalah memberikan tambahan gizi dan kandungan gizi yang cukup di dalam tubuhnya. Stunting menjadi masalah yang penting, dan yang diobati bukan yang stunting. Yang diobati adalah pasien yang belum stunting, tapi sudah mengalami gizi buruk, atau underweight, atau weight threatening, berat badannya tidak meningkat pada pengukuran. Gimana caranya kita mengetahui itu? Maka kita melakukan identifikasi dahulu dengan melakukan surveillance dan pemenuhan kebutuhan alat-alat pengukuran yang cukup. Salah satunya kita berikan antropometri. Alat antropometri ini alat untuk menimbang dan untuk mengukur tinggi badan. Mungkin Pak Bambang kalau dulu lihat ibu-ibu di desa-desa itu, kader-kader itu mengukur pakai timbangan dacin beras, itu kan kurang tepat. Ya itu kan ada parameternya. Nah, sekarang kita bikin timbangan yang digital. Timbangan yang digital yang bisa melakukan presisi hingga 0, sekian persen untuk pertumbuhan berat badan. Begitu juga panjang badan, kita buat secara digital dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu bahwa anak tersebut ternyata masuk gizi buruk, masuk underweight, masuk weight fluttering, di mana tidak naik berat badannya, disitulah kita harus cepat-cepat obati. Dengan apa mengobatinya? Dengan memberikan protein hewani. Kalau dulu kesalahan kita adalah mengobati anak-anak dengan gizi buruk tersebut dengan menggunakan biskuit. Ternyata dari pengalaman yang sudah kita lakukan beberapa tahun dan melibatkan kolaborasi pendapat dengan para ahli, maka untuk mengatasi gizi buruk tersebut adalah dengan memberikan protein hewani. Boleh telur, boleh ikan, boleh daging dan sebagainya. Tapi yang paling gampang sih telur biasanya. Selain murah, mudah didapat, dan juga bisa menumbuhkan kemampuan dan perkembangan ekonomi di desa masing-masing. Kalau dulu kan biskuit di drop dari pusat. Kalau salah telurnya harus dibeli dari desa tersebut. Jadi peternakannya maju, anaknya dapat gizi yang cukup dan murah dan bisa terbebas dari stunting. Kalau dia sudah masuk stunting, maka memang perlu effort khusus dengan merujuk ke dokter anak setempat, dan dokter anak tersebut akan melakukan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan makanan dengan susu tertentu untuk mengatasi stunting. Kalau stunting ini bisa kita atasi, bukan soal tinggi badan dan berat badan, tetapi kualitas berpikir anak-anak Indonesia yang tidak stunting pasti akan lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak stunting, terutama menghadapi Indonesia Emas 2045. Iya, baik. Nah, selain itu tadi Prof. Dante sudah mengatakan punya pengalaman sendiri secara langsung bagaimana akses pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil tadi yang begitu membutuhkan waktu, membutuhkan peralatan, mungkin membutuhkan tenaga medisnya. Nah, sekarang apa yang menjadi kebijakan atau strategi Kemenkes di dalam memenuhi kebutuhan akses pelayanan kesehatan sampai ke daerah-daerah yang
sangat terpencil? Ya, Pak Bambang, kita punya 90-an kira-kira fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, dan setiap tahun itu menghasilkan sekitar 12.000 dokter, dan kebutuhan kita itu saat ini sekitar 174.000 dokter di seluruh Indonesia. Itu pertama. Jadi kita menghadapi masalah dengan jumlah dokter yang masih kurang produksinya di Indonesia. Maka kita buka moratorium pendidikan dokter Indonesia, menambah jumlah kuota dokter yang bisa masuk di perguruan tinggi tersebut, sehingga akan menghasilkan banyak dokter yang bisa kita sebar. Itu masalah pertama, masalah jumlah dokter. Masalah kedua adalah masalah distribusi dokter. Masalah distribusi dokter banyak menumpuk di kota-kota besar, di kota-kota yang kabupaten, sedangkan di desa-desa kurang. Sampai saat ini, 9 tenaga kesehatan yang bisa kita penuhi secara lengkap, itu baru 42%. 58%-nya masih belum bisa terpenuhi 9 tenaga kesehatan minimal yang ada di puskesmas. Maka kita melakukan program afirmasi dari daerah nanti kita minta untuk mengirim putra-putra terbaiknya ke perguruan tinggi terkenal yang ada, kemudian kita biayai secara gratis melalui program LPDP. Melalui program LPDP, kita sudah punya sekitar 2.500 LPDP setiap tahun, dan 2.000 beasiswa dari Kementerian Kesehatan, dengan syarat ketika nanti selesai mereka harus balik lagi ke daerahnya yang mengirim. Dengan begitu program pemerataan akan jalan rata. Kemudian kita juga punya program namanya Nusantara Sehat. Di Nusantara Sehat tersebut ada 9 tenaga kesehatan yang dikirim ke daerah-daerah sangat terpencil. Mereka kita didik di sini, kita berikan biaya, berikan gaji yang cukup, kemudian mereka bertugas di daerah bersama-sama satu grup dengan 9 tenaga kesehatan di daerah-daerah sangat terpencil tersebut. Dengan begitu, masyarakat daerah sangat terpencil tidak terabaikan dan masih bisa memperoleh layanan kesehatan yang semaksimalnya. Memang itu bukan sesuatu yang mudah, secara bertahap sedang kita penuhi. Paling tidak kita sudah mulai dari sekarang untuk memenuhi tenaga kesehatan di daerah-daerah yang sangat terpencil tersebut. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi Ampera. Baik, Prof. Ini ada pengalaman sejarah yang luar biasa menurut saya, karena di masa bakti Prof. Danto ini lahir Undang-Undang Kesehatan yang baru. Nah, selain mungkin diberdayakan sebagai strategi untuk memperbaiki layanan kesehatan, tapi di sisi lain justru menimbulkan semacam respon atau gejolak di sesama profesi dokter. Nah, sebagai seorang dokter mungkin bisa memberi pandangan sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan kesehatan yang baru ini. Jadi rancangan undang-undang kesehatan yang baru diterapkan ini itu tetap intinya keperpihakan kita kepada masyarakat banyak. Keperpihakan kita kepada masyarakat banyak tentu membutuhkan tools dan elemen yang penting, baik dari sisi SDM, sisi regulasi, kemudian sisi policy brief dan sebagainya. Nah, ini ingin kita capai dengan melakukan beberapa revisi dari undang-undang yang sudah lama tidak diupdate, dan perkembangan kedokteran sudah lama semakin maju. Misalnya saya ambil contoh
Di undang-undang yang lama itu belum ada telemedicine. Sedangkan telemedicine itu sangat diperlukan bagi masyarakat yang susah mencapai jangkauan layanan kesehatan. Nah, ini kita berlakukan di undang-undang yang baru. Ya, kemudian pengurusan surat administrasi, surat izin praktek dan surat registrasi juga kita sederhanakan karena sekarang sudah ada sistem komputasi yang baik, maka surat izin praktek, surat STR itu bisa dipermudah untuk mendapatkan perizinan. Tetapi tetaplah yakin bahwa kita tidak punya agenda apa-apa, hanya ingin melakukan keperpihakan kita kepada masyarakat banyak supaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan RUU, dengan undang-undang yang baru. Ya. Sebenarnya secara umum mudah dimengerti ya arah kebijakan itu. Tetapi ada respon-respon yang mungkin agak berbeda. Satu contoh misalnya begini, kebijakan pemerintah kalau memang nanti bisa dilaksanakan untuk mempermudah proses pendidikan dokter spesialis itu juga nggak kalah menarik gitu ya. Selain spesialis itu mendapatkan ilmu, mungkin saya nggak tahu pengalaman Prof. Dante sendiri. Itu prosesnya itu kan menimbulkan hal-hal yang di luar sebenarnya, di luar masalah pendidikan itu, tapi yang agak sulit gitu ya, termasuk dampak ke biaya dan sebagainya. Nah, kalau itu sebenarnya apa yang bisa dijelaskan, Prof? Jadi sebenarnya kan masalah spesialis ini masalah juga yang penting. Tadi yang saya sampaikan 17.174.000 dokter umum itu adalah 147 dokter umum. Spesialis juga kita masih banyak mengalami kekurangan. Dari 90-an fakultas kedokteran, baru 20-an yang 21 yang bisa melakukan pendidikan dokter spesialis. Maka kita ingin menggabungkan bagaimana sistem pendidikan yang berbasis university bisa juga dan berbasis rumah sakit. Tetap keduanya saling berkesinambungan, saling melengkapi, saling berkoordinasi sehingga antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan mempunyai visi yang sama untuk menghasilkan spesialis dengan jumlah yang lebih cepat, lebih baik dengan kualitas yang tetap terjaga dengan maksimal. Ya, sedikit mungkin kalau bisa memberi komentar mengenai Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang juga kelihatannya merasa tidak begitu pas dengan pengaturan di undang-undang yang baru ini. Ya, sebenarnya itu hal yang lumrah, ada beberapa elemen yang sedang kita diskusikan. Kita ada public hearing, dan di dalam public hearing itu kita juga menerima masukan, termasuk masukan dari IDI yang ingin disampaikan melalui jalur formal public hearing tersebut. Kita sudah mengundang IDI juga dalam proses awal, mulai proses awal pembuatan undang-undang ini yang inisiasinya berasal dari DPR dan sebagainya. Kita tetap melibatkan organisasi-organisasi profesi dan IDI. Sebenarnya nggak ada masalah kok secara personal dengan IDI, hanya ya ada sedikit-sedikit perbedaan-perbedaan itu lazim seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya. Pasti setiap undang-undang baru itu ada pro dan kontranya karena masih butuh penyesuaian, dan yang paling penting adalah implementasi yang akan diterapkan dalam RPP-nya. Nanti kalau RPP-nya baik kan semuanya juga happy. Baik, Prof. Ini penyederhanaan atau pemudahan untuk proses pendidikan spesialis di satu sisi memang menarik ya untuk menambah
jumlah tadi kekurangan tadi, tapi ada juga yang khawatir mengenai kemungkinan penurunan kualitasnya. Nah, itu sebenarnya proses pendidikan spesialis sendiri yang ideal itu menurut Prof. Dante seperti apa? Jadi kita sudah melakukan benchmark ke beberapa negara. Kita ajak kolegium dari organisasi profesi bersama-sama Kementerian Kesehatan ke beberapa tempat. Kita ajak ke Amerika, kita ajak ke Inggris dan sebagainya untuk melakukan benchmark dengan mereka. Kemudian untuk model untuk model pendidikan berbasis kolegium ini, berbasis hospital. Dengan begitu sebenarnya tidak ada masalah. Di situ masih ada perannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan supervisi, dalam melakukan dalam melakukan penetapan prodi pendidikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kualitas tidak turun. Ini jangan dibayangkan bahwa nanti semua rumah sakit bisa punya pendidikan dokter spesialis. Enggak gitu. Jadi kita sedang melakukan pilot project dulu untuk beberapa rumah sakit, untuk 6 rumah sakit yang kita anggap mampu, secara kualitas sudah memenuhi sama dengan rumah sakit pendidikan yang lainnya, dan tetap berkoordinasi dengan universitas. Nanti dari 6 itu kita replikasi, kita tinjau ulang, mana yang perlu, mana yang kita bisa adopsi di rumah sakit yang lainnya. Jadi jangan dibayangkan nanti semua orang bisa masuk ke rumah sakit A, kemudian bisa melakukan pendidikan di rumah sakit A tersebut. Tidak seperti itu. Prosesnya butuh panjang, butuh kualifikasi yang detail, sehingga kemampuan dan lulusannya masih tetap terjamin kualitas dan mutunya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya, Prof. Sekarang secara umum ya, tadi dikatakan bahwa kebutuhan tenaga dokter itu masih banyak sekali. Nah, di sisi lain, masyarakat selalu berpendapat bahwa untuk menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran itu biayanya mahal. Jadi mereka merasa bahwa hanya orang-orang tua yang berkecukupan atau mungkin itu yang bisa menyekolahkan anak-anaknya di fakultas kedokteran. Nah, ada solusi tidak untuk anak-anak yang minatnya besar menjadi dokter, mungkin kemampuannya memungkinkan, tetapi dari segi tadi pembiayaan dari orang tua itu tidak memungkinkan. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan Pak Bambang, ada namanya program afirmasi. Program afirmasi ini adalah program seleksi lulusan SMA di daerah. Anak-anak yang unggul di daerah ini lulusan SMA itu bisa bersekolah kedokteran dimanapun, di mana dia lulus seleksi. Nanti akan dibiayai oleh Pemda untuk pendidikannya, dan akan dibiayai oleh Pemda dan akan diberi uang saku oleh Pemda, termasuk biaya pendidikan tuition fee-nya oleh Pemda, asal dia mau balik ke tempatnya semula mengirim. Dan salah satu contoh konkret, ini bukan afirmasi. Contoh lain konkret kedua bahwa saya itu bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Bapak saya guru, ibu saya guru, tapi saya bisa bersekolah di FKUI sampai selesai. Bagaimana caranya? Waktu itu FKUI membuat program tidak boleh ada anak yang DO karena biaya pendidikan. Tidak boleh ada anak yang DO karena biaya pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat organisasi orang tua asuh. Orang tua asuh ini
itu akan memberikan sejumlah dana tertentu dari mereka, dari dokter-dokter yang sudah sukses, yang sudah spesialis, sudah praktek, untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu tadi di fakultas di FKUI. Jadi tidak ada anak yang DO hanya karena masalah biaya. Dia hanya DO karena masalah akademis. Jadi itu sangat tidak benar bahwa pendidikan kedokteran itu mahal, karena banyak jalan bisa ditempuh ketika dia sudah bisa masuk ke fakultas kedokteran. Yang penting bahwa dia bisa menjalani persaingan yang ketat di fakultas kedokteran, karena salah satu yang paling sulit untuk dimasuki adalah di fakultas kedokteran. Ya, baik, luar biasa. Jadi tidak ada alasan bahwa seseorang karena keterbatasan biaya tidak bisa bersekolah di fakultas kedokteran. Nah, saya pengen satu lagi yang menjadi masalah adalah kuotanya yang kecil. Jadi tidak semua perguruan tinggi bisa buka fakultas kedokteran. Yang bisa buka juga dibatasi, gitu ya. Mulai dari 50 mahasiswa baru sampai yang paling banyak 250 misalnya. Nah, bagaimana mengatasi itu? Nah, sekarang kita kan juga kemarin kita buka moratorium untuk pembukaan fakultas kedokteran baru yang baru tahun ini kita keluarkan satu. Kemudian kita juga buka rasio pendidik dan mahasiswa yang kita perbanyak untuk membuat kuota di fakultas kedokteran menjadi lebih fleksibel lagi untuk menerima mahasiswa baru dari SMA yang sudah lolos seleksi. Nah, ini kita lakukan, kita perbanyak sambil menambah jumlah tenaga pendidik. Tenaga pendidik juga kita tambah supaya rasionya makin lama makin banyak. Makin lama rasionya bukan rasio banyak. Yang masuk makin banyak karena rasionya diperbesar. Jadi ada 3 hal. Yang pertama ditambah dosennya, yang kedua ditambah rasionya, yang ketiga ditambah kuotanya di fakultas kedokteran. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi ampera. Ya, saya mau tanya sedikit. Apakah kebijakan untuk menentukan daya tampung, menentukan jumlah yang diterima, menentukan jumlah dosen itu tidak berada di Kementerian Pendidikan? Ya, itu memang berada di Kementerian Pendidikan, tetapi Kementerian Pendidikan tentu mendapatkan masukan dari Kementerian Kesehatan tentang jumlah dokter yang dibutuhkan di tempat-tempat yang strategis yang masih memerlukan dokter, sehingga Kementerian Pendidikan punya peta di mana fakultas kedokteran yang bisa dibuka kuotanya. Misalnya saya ambil contoh di Papua, ada fakultas kedokterannya, dokternya masih sedikit, di sana mesti dibuka kuota yang lebih besar. Kita sampaikan itu kepada Kementerian Pendidikan. Nanti Kementerian Pendidikan yang akan membuka kuota jumlah dosen, akan membuka kuota penerimaan dan sebagainya. Ya, baik. Terakhir, Prof, mungkin masih ada saran ya, baik kepada ini mahasiswa para calon mahasiswa kedokteran, kemudian juga saran ke lembaga pendidikan tingginya, gitu ya, supaya apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan itu segera tercapai, kalau perlu tidak dalam waktu yang terlalu lama. Jadi yang paling penting adalah kuncinya adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam networking baik di bidang birokrasi, baik di bidang administrasi, maupun di dalam motivasi secara kelembagaan. Kalau semua sudah mempunyai visi yang sama, semua sudah punya mimpi yang sama,
semua sudah bekerja dengan hati yang sama, tentu semua bekerja dengan frekuensi yang sama, tentu masalah-masalah di bidang kesehatan ini bisa diselesaikan, tidak eksklusif milik Kementerian Kesehatan, tetapi juga inklusif milik kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan sebagainya. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Dante Saksono Herbuono, spesialis penyakit dalam PhD, yang telah memberikan bukan saja posisinya sebagai pengambil kebijakan di Kementerian Kesehatan, tapi juga pengalamannya yang panjang bersekolah dan menjalani profesi sebagai dokter. Sekali lagi terima kasih. Terus sukses, Prof. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum